Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya hormati dan saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar pada surat Ali Imran ayat 93 sampai dengan ayat 97, masih pada juz yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hallan li bani Israil. حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Terjemah surah ayat 93. Segala makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, kalau begitu bawalah Taurat itu dan bacalah, kalau memang kamu orang-orang yang benar. Ayat 94. Maka barang siapa yang mengarang-arang dusta atas Allah, sudah demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 95. Katakanlah, benarlah Allah. Lantaran itu, turunlah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari orang-orang yang musyrikin. 96. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali didirikan untuk manusia ialah yang di Bakkah itu. Sebagai rumah yang diberi berkat dan petunjuk bagi isi alam. 97. Di sana ada tanda-tanda yang nyata tempat berdiri Ibrahim, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya amanlah dia. Dan karena Allah wajib atas manusia pergi haji ke rumah itu, yaitu siapa yang sanggup menuju ke sana, dan barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah adalah Maha Kaya dari sekalian makhluk. Makanan yang haram bagi Bani Israel. Setelah banyak pertukaran pikiran dengan utusan-utusan Nasrani dari Najran, kaum Yahudi yang ada di Madinah masih saja menyanggah dan mengemukakan berbagai bantahan, terutama soal makanan. Banyak makanan yang oleh Bani Israel tidak boleh dimakan, antaranya ialah unta.
Bantahan mereka kepada Nabi Muhammad SAW pun datang dari segi ini. Engkau mengatakan membenarkan isi Taurat. Sekarang unta diharamkan dalam Taurat. Mengapa dia engkau halalkan? Bantahan mereka yang kedua. Engkau mengatakan menegakkan agama Ibrahim. Padahal antara putra Ibrahim, keturunan Bani Ishak, Bani Israel lah yang dipilih dan dimuliakan Allah. Berpuluh nabi diutus dalam kalangan mereka dan Baitul Maqdis lah pusat kegiatan mereka. Sekarang engkau alihkan kiblat ke Ka'bah. Engkau pesongkan atau serong atau putar dari pusat kegiatan nabi-nabi. Kedua sanggahan inilah yang dibantah. Segala makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel. Pangkal ayat 93. Tidak ada makanan yang dilarang memakannya, termasuk unta sekalipun, kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Israel di sini ialah kaum Israel ataupun nama pribadi Nabi Yakub, karena dalam kitab-kitab mereka pun ada tersebut juga bahwa Yakub memang pernah melarang anak cucunya memakan berbagai rupa makanan. Menurut setengah ahli tafsir lagi, Bani Israel lah yang pada mulanya membuat sendiri pantang-pantangan makanan dengan semau-maunya sendiri, sehingga menjadi haram bagi mereka. Itu semuanya terjadi sebelum Taurat memberikan ketentuan makanan. Dalam catatan kitab-kitab mereka akui sebagai Taurat itu dikatakan bahwa Nabi pernah bergumul atau bertinju dengan Tuhan. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 25 sampai 28. Dan pergumulan itu terkilir pangkal paha Yakub. Sejak itu dia bersumpah selama-lamanya tidak akan memakan urat kerukut pangkal paha. Beginilah mereka menggambarkan Allah yang bisa turun ke dunia dan berkelahi dengan Yakub. Bagi kita orang Islam, catatan ini tidak dapat dipercaya sebab tidak terang siapa yang menulisnya. Ini adalah cerita turun-temurun seperti kitab-kitab Tambo dicampuri dongeng lalu dijadikan kitab suci untuk anak cucu. Demikianlah soal makanan yang mula-mula halal lalu diharamkan kian lama kian banyak yang haram. Ini telah terjadi sejak dahulu sebelum datang Taurat. Yang dimaksudkan Taurat ialah pokok hukum 10, tetapi catatan-catatan yang lain mereka masukkan menjadi Taurat pula. Katakanlah kalau begitu, artinya kalau kamu tidak mau percaya kepada keterangan dari Rasulullah SAW ini, bawalah Taurat itu kemari dan bacalah, jika memang kamu orang-orang yang benar. Ujung ayat 93. Dengan tangkisan seperti ini diberikanlah penjelasan bahwasanya banyak makanan yang mula-mula halal menjadi haram karena kamu sendiri mempersulit dirimu. Hai Bani Israel, adat kebiasaan kamu jadikan peraturan agama, lalu kamu bangsakan kepada Taurat. Maka kedatangan Muhammad SAW sekarang ini tidaklah hendak menuruti kebiasaan dan adat istiadat kamu itu yang kamu jadikan peraturan agama. Sebelum Muhammad SAW, Isa al-Masih pun telah menghalalkan pula kembali makanan-makanan itu. Beberapa macam banyaknya. Lihat kembali ayat 50. Namun demikian kamu pun tetap menyanggahnya. Maka barang siapa yang mengarangkan dusta atas Allah sudah demikian itu. Pangkal ayat 94. Yaitu masih saja mengatakan bahwa makanan-makanan itu larangan Taurat, padahal tak ada dalam Taurat, atau mengarang-ngarang cerita bahwa Yakub melarang anak cucunya memakan semacam makanan, padahal tidak, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ujung ayat 94. Mereka menjadi zalim karena ada istiadat dan pantang-pantangan yang mereka perbuat sendiri, lalu mereka dakwakan bahwa itu wahyu dari Allah. Katakanlah, benarlah Allah. Pangkal ayat 95. Apa yang diwahyukan Allah itulah yang benar. Dan segala pengakuan kamu itu yang kamu karang-karangkan itu, peraturan yang kamu perbuat sendiri untuk memberatkan diri kamu, sehingga yang mula-mula tidak haram menjadi haram, sebab itu tidak benar. Lantaran itu turutlah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari orang-orang yang musyrikin. Ujung ayat 95. Janganlah soal makanan halal atau haram itu yang kamu jadikan alasan untuk membantah kebenaran dan kenyataan. Agama Ibrahim yang lurus adalah agama yang asli, rumpun pegang kita semuanya. Kamu Yahudi dan Nasrani dan kami Ibrahim tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Mari ke sana kita kembali semuanya. Adapun soal makanan haram dahulu karena ada istiadat yang kamu buat, sekarang bisa berubah karena dia bukan pokok akidah. Kalau seruan sudah sampai ke sana, dengan sendirinya bantahan mereka jatuh, sebab yang ditegaskan terlebih dahulu ialah pokok, atau yang zaman sekarang disebut prinsip dasar. Maka kalau dasar pokok sudah diterima, janganlah yang ranting dijadikan pokok pula untuk membantah yang dasar. Oleh karena sudah tersebut nama Ibrahim dan agama Ibrahim, firman Allah pun dilanjutkan untuk membantah sanggahan yang kedua tadi. Tuduhan Bani Israel atau Yahudi itu bahwa Nabi Muhammad SAW mendakwakan menjunjung tinggi ajaran Ibrahim, padahal Ibrahim menurunkan Ishak dan Yakub
dan Yakub menurunkan berpuluh nabi berpusat di Baitul Maqdis. Sekarang Muhammad mengalihkan kiblat ke Mekah. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali didirikan untuk manusia ialah yang di Bakkah itu. Pangkal ayat 96. Yang dahulu sekali didirikan buat manusia beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Sebagai lambang tauhid ialah yang di Bakkah. Bakkah adalah nama yang lain dari negeri Mekkah. Antara huruf ba dengan huruf mim adalah berdekatan makhraj tempat keluar hurufnya. Huruf bibir, sebab itu pada zaman dahulu di samping orang Arab menyebutkan Mekkah, ada pula yang menyebutnya Bakkah. Rumah itu ialah Ka'bah, yang disebut pula Baitullah atau rumah Allah, bukan karena Allah bertempat di situ, melainkan karena didirikan semata-mata untuk menyembah Allah yang tunggal. Sebagai rumah yang diberi berkat, sebagai rumah yang diberi berkat dan petunjuk bagi isi alam. Ujung ayat 96. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa rumah yang pertama sekali didirikan buat manusia menyembah Allah yang satu ialah Ka'bah itu. Artinya sebelum Ka'bah belum ada sebuah rumah suci didirikan untuk menyembah Allah semata-mata. Nabi besar yang terdahulu dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh belum sempat mendirikan sebuah rumah ibadah yang semata-mata untuk Allah. Dan Nabi Ibrahim pendiri Ka'bah ialah nenek moyang semua Nabi dan Rasul, baik cabang Bani Israel maupun cabang Bani Ismail. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ka'bah telah dibuat dasarnya oleh malaikat sebelum Adam dijadikan, dan 40 tahun sesudah itu dibuat pula dasar Baitul Maqdis. Adapun keterangan hadis ini tidak mustahil bagi akal kita, karena urusan itu adalah urusan yang gaib yang hanya dikatakan oleh Rasulullah SAW menurut tuntunan ilahi. Bahwa pembinaan Ka'bah lebih tua daripada pembinaan Baitul Maqdis yang di Palestina memang hal yang sudah selayaknya diterima, sebab yang mendirikan Ka'bah adalah Ibrahim dan putranya Ismail. Adapun Baitul Maqdis telah didirikan oleh Sulaiman, anak cucu keturunan Ibrahim, yang beratus tahun jaraknya dengan beliau, yaitu kira-kira 800 tahun sebelum Nabi Isa lahir, atau lebih sedikit. Di dalam sebuah hadis lagi yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar, Nabi SAW mengatakan bahwa jarak pembinaan Ka'bah oleh Ibrahim dengan pembinaan Baitul Maqdis hanya 40 tahun. Sudah itu Yakub telah menegakkan dasar-dasar Baitul Maqdis dan kemudian menyempurnakan pembinaan itu. Ayat ini adalah peringatan kepada orang Yahudi yang selalu mengatakan bahwa Baitul Maqdis jauh lebih utama daripada Ka'bah. Maka berfirmanlah Allah pada lanjutan ayat tentang keutamaan rumah suci yang pertama didirikan itu sebagai rumah yang diberi berkat dan petunjuk bagi isi alam. Ujung ayat 96. Rumah itu dan jiran sekelilingnya diberi berkat oleh Allah karena meskipun dia terletak di satu wadi atau lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, tetapi penduduknya tidak kekurangan makanan. Dari mana-mana, baik pada zaman dahulu maupun sampai sekarang, penduduk Mekah selalu mendapat makanan dan buah-buahan yang subur dari tempat-tempat sekelilingnya. Dan setiap waktu pula, kalau tidak naik haji, orang pun datang berumrah. Negeri itu ramai dengan orang yang datang beribadah. Telah datang zaman modern seperti sekarang, maka hampir pula setiap hari kapal terbang datang membawa orang-orang berumrah dari Turki atau dari tempat-tempat lain di seluruh dunia Islam. Apabila datang musim mengerjakan haji, sampai bilangan juta orang yang datang ke tanah suci itu semuanya adalah berkat. Sebagai dasar semua itu, tidaklah ada satu saat pun yang sunyi di manusia daripada salat 5 waktu menghadapkan mukanya ke tempat mulia itu. Di setiap saat orang mengerjakan salat 5 waktu, sebab bumi ini selalu beredar keliling matahari. Selama masih ada manusia yang salat menghadapkan muka ke sana, selama itu pula dia akan tetap mengalirkan hudan atau petunjuk di seluruh alam ini. Di sana ada tanda-tanda yang nyata. Pangkal ayat 97. Di sekeliling rumah pertama itu akan kamu dapati tanda-tanda yang nyata yang dapat kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Di sana kamu akan mendapati sumur Zam-Zam yang telah diceritakan sejak zaman purbakala, bahwa sumur itu yang dikaruniakan Allah kepada Hajar ibu Ismail. Itu pula lah yang menyebabkan kabilah-kabilah Jurhum sudi mendiami tempat itu sehingga Hajar tidak sepi sendirian. Dari perkawinan Ismail dengan anak perempuan kabilah Jurhum, timbul bangsa Arab Musta'ribah yang menurunkan Quraisy dan menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana pun akan kita dapati tanda yang lain pula, yaitu Bukit Safa dan Marwah, tempat Hajar berlari-lari kecemasan sebelum Zam-Zam diberikan Allah karena ingin mencari air untuk memberi minum anaknya yang baru lahir. Dan banyak lagi tanda-tanda yang lain. Antaranya lagi yang paling penting ialah tempat berdiri Ibrahim
yaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika mengerjakan solat dan ibadah lainnya menurut syariat yang ditentukan Allah untuknya pada zamannya. Berita ini diterima turun-temurun oleh bangsa Arab sejak zaman purbakala sehingga telah menjadi mutawatir, mustahil orang akan bersepakat berbuat dusta. Ada perbedaan penafsiran ahli-ahli tafsir tentang di mana letak yang sebenarnya maqam atau tempat berdiri Ibrahim itu. Kata setengah ahli tafsir, maqam Ibrahim ialah yang terletak di sebelah Ka'bah, telah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kita sunnah solat 2 rakaat di tempat itu setelah selesai mengerjakan tawaf, sebab di sana itulah pada zaman purbakala Nabi Ibrahim solat sehabis tawaf. Sebab tawaf itu pun beliau pula yang memulainya dan seluruh pekarangan Masjidil Haram itu adalah maqam Ibrahim. Perselisihan ahli tafsir inilah yang menyebabkan timbul pula perselisihan pada tahun 1957 antara ahli-ahli bangunan dengan ulama-ulama di Mekah. Sebab sekarang Masjidil Haram telah dibangun kembali secara baru dan modern, mempunyai 2 tingkat. Maka menurut simetris bangunan yang baru itu, baru kelihatan indah kalau makam Ibrahim sekarang ini diganti dan diundurkan ke belakang sedikit. Karena kalau masih menurut bangunan dan letak yang sekarang juga tidak sesuai dengan sejalan lagi dengan susunan baru itu. Tetapi maksud memindahkan atau meruntuhkan bangunan makam Ibrahim yang lama itu dihalangi dengan keras oleh ulama-ulama Mekah. Sebab menurut mereka bila digeser tempatnya, tidaklah kenal lagi dengan makam Ibrahim yang sebenarnya. Pada bulan Rajab 1387 atau Oktober 1967, Raja Faisal bin Abdul Aziz telah memerintahkan meruntuhkan bangunan di makam Ibrahim itu, lalu dibangunkan bangunan lain menyerupai itu yang diundurkan ke belakang. Akan tetapi batu tempat Nabi Ibrahim berdiri itu tetap dibiarkan di tempat asalnya, yang sekarang telah termasuk ke lingkungan tempat tawaf. Didirikan saja suatu bangunan kecil beratapkan logam mahal dan berdinding kaca pembesaran sehingga sekarang telah dapat kita lihat batu itu dengan jelas tempat Nabi Ibrahim berdiri. Dengan menonjolkan beberapa tanda yang mengkhususkan kebenaran makam tempat berdiri Ibrahim dengan sendirinya, tertolaklah dakwaan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Baitul Maqdis lebih besar dan lebih agung daripada Ka'bah. Ibnu Munzir dan Al-Raqi meriwayatkan dari Ibnu Juraid dan berkata, telah sampai kepada kami suatu berita bahwasanya beberapa orang Yahudi berkata, Baitul Maqdis lebih agung daripada Ka'bah karena Baitul Maqdislah tempat berpindah nabi-nabi dan karena dia terletak di bumi yang suci. Mendengar itu menjawablah beberapa orang muslimin bahwa Ka'bahlah yang lebih agung. Pertengkaran ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat yang tengah kita tafsirkan ini sebagai jawab pemutus pertengkaran itu. Sesungguhnya rumah yang mula-mula diletakkan buat manusia ialah yang di Bakkah itu, bukan yang di Baitul Maqdis. Di sana ada tanda-tanda yang nyata, yaitu antaranya makam Ibrahim, dan tanda-tanda demikian tidak terdapat di Baitul Maqdis. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya mendapat selamat dengan jaminan tertentu yang dipegang dan dipertahankan oleh orang Arab, turunan demi turunan, tidak berhenti-henti. Dan yang demikian tidak ada pada Baitul Maqdis. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, amanlah dia. Disinilah kelebihan Ka'bah yang tidak terdapat pada Baitul Maqdis sendiri. Masuk ke pekarangan rumah suci pertama itu diberi jaminan keamanan. Bukan saja itu tanah yang kudus atau suci, bahkan itu pun tanah yang haram, artinya tanah larangan. Sejak peraturan ini ditegakkan oleh Nabi Ibrahim pada zaman dahulu kala, jaminan keamanan di dalam tempat ini telah dipelihara sebaik-baiknya. Walaupun telah banyak bid'ah dan tambahan-tambahan yang dibuat kemudian, sehingga agama Hanif ajaran Nabi Ibrahim telah banyak diselewengkan dalam zaman jahiliyah, tetapi dalam hal memelihara kesucian tanah haram itu masih tetap dipertahankan dengan setia, sehingga bangsa Arab yang amat terkenal mengandung dendam kematian ayah dan atau teman satu kabilah karena dibunuh orang, belum mau berhenti mencari orang yang membunuh itu sampai darah yang mati ditebus. Kalau sekiranya si pembunuh itu berjumpa sedang di Masjidil Haram atau dalam lingkungan tanah haram, tidaklah mereka mau membalaskan dendam waktu itu. Demikian kerasnya mereka memegang aturan sehingga seseorang yang membunuh musuhnya di tanah yang haram itu akan dicela, dibuang, dikucilkan dari kabilahnya karena dia telah melanggar suatu peraturan yang dipegang teguh turun-temurun oleh segala kabilah. Jangan dikecualikan sampai sekarang ini hanyalah melakukan hukuman tindak pidana, yaitu memotong tangan pencuri, merajam pezina, dan menghukum bunuh orang yang bersalah membunuh yang dilakukan hukumannya oleh hakim. Bukan saja bersalah melanggar kesucian larangan tanah haram itu terhadap manusia, bahkan berburu binatang buruan pun tidak boleh dalam lingkungan tanah haram itu. Didenda siapa yang melanggarnya, sebagaimana tersebut peraturannya dalam surah Al-Ma'idah kelak. Perintah haji. Dan karena Allah, wajiblah atas manusia pergi haji ke rumah itu, yaitu siapa yang sanggup menuju ke sana.
Tadi sudah dinyatakan bahwa itu adalah rumah yang pertama didirikan untuk manusia beribadah kepada Allah yang Maha Esa di tempat itu. Ibrahim diperintahkan Allah mendirikannya dengan dibantu oleh putranya Ismail. Dipelihara kesucian rumah pertama itu dan dijadikan daerah terlarang untuk berbuat huru-hara dan keonaran, supaya tetaplah dia menjadi tempat beribadah, sebagai disaksikan oleh syiar terbesar, yaitu maqam tempat Ibrahim sholat. Sekarang datanglah Nabi Muhammad SAW yang dengan tegas mengatakan bahwa saja kedatangannya adalah hendak membangkitkan kembali ajaran asli Ibrahim, ajaran Hanif dan Muslim, lurus menuju Allah dan berserah diri kepadanya. Maka kedatangan Muhammad adalah memperkuat kembali ajaran Ibrahim itu, menghidupkan kembali sendi pokok ajaran beliau. Oleh sebab itu, Ka'bah bukanlah semata-mata sebuah rumah yang akan ditinjau oleh kaum turis pengembara, sebagaimana orang datang ke reruntuhan Persepolis atau reruntuhan gedung di Athena atau di Baalbek, Lebanon. Bahkan itulah rumah ibadah tauhid pertama yang didirikan di dunia ini, supaya terus hidup sebagai pusat tempat beribadah umat sepemahaman di dunia ini. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW meneruskan perintah agar segala manusia datang ke tempat itu, berhaji, berwukuf di Arafah, bermabit di Muzdalifah, berhenti di Mina, bertawaf di Ka'bah, dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Oleh karena perintah agama itu dikerjakan menurut kesanggupan yang ada, diberilah syarat utama, yaitu kesanggupan orang yang bersangkutan sendiri, baik berkenaan dengan cukupnya perbelanjaan maupun tidak sulit perjalanan karena sulitnya hubungan atau dalam keadaan badan sehat walafiat. Maka dengan ayat inilah datang perintah resmi kepada kita manusia Muslim supaya naik haji ke Ka'bah, rumah pertama itu, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Asal arti haj ialah qasad, yaitu sengaja menuju sesuatu. Dengan demikian sedapatlah dipahamkan bahwasanya ibadah haji yang diniatkan benar-benar, disediakan benar-benar diri untuknya, bukan main-main. Lagi pula di pangkal tadi telah dikatakan, yaitu karena hendak menuju karena Allah semata-mata. Sebelum negeri Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada tahun ke-8 Hijriah, pada tahun ke-7 sudah berlaku juga Umratul Qada, pengganti umrah yang tidak jadi pada tahun ke-6. Padahal di Mekah masih ada berhala, di Ka'bah masih terdapat 360 berhala. Bahkan di Bukit Safa masih tertegak berhala Al-Lata, menghalang orang Islam yang datang sa'i berjalan cepat antara Safa dan Marwah. Maka ada sahabat Rasulullah yang ragu-ragu tentang sa'i di antara Safa dan Marwah itu, melihat berhala berdiri. Lalu datanglah ayat bahwa sa'i di antara Safa dan Marwah itu tidaklah akan ada halangan, diteruskan sebab kita melakukan sa'i itu adalah semata-mata ibadah karena Allah, dan Safa dan Marwah adalah salah satu syiar antara berbagai syiar Allah, dan kita tidak ada sangkut paut dengan berhala itu. Tengok kembali tafsir ayat 105 surah Al-Baqarah. Dengan ayat ini jadi sangatlah jelas bahwa kita naik haji adalah karena Allah semata-mata, beribadah tulus kepadanya. Dan jika kita wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, berhenti 3 hari di Mina, tawaf keliling Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah, semuanya itu bukanlah karena menyembah suatu tempat. Bahkan jika suatu waktu kita sempat mencium batu hitam atau Al-Hajarul Aswad, itu semuanya hanyalah upacara dan yang disembah hanyalah Allah. Oleh sebab itu, hendaklah kita kaum muslimin terus memasang niat bahwa agar sekali seumur hidup dapatlah hendaknya kita naik haji. Haji adalah puncak tertinggi tanda bahwa kita orang Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata wa lam yahujja falyamut in syaa yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang telah mati padahal dia belum haji, maka biarlah dia mati. Boleh pilih jika dia suka jadi Yahudi atau Nasrani. Hadis dari Ibnu Hadi dari Abu Hurairah. Hadis ini adalah sebagai tarhib atau ancaman supaya kita jangan menyia-nyiakan keislaman kita dan jangan memperlemah iman dan cita-cita kita agar suatu waktu kita dapat hendaknya naik haji. Seketika Sayyidina Umar bin Khattab telah jadi khalifah, pernah pula beliau menyampaikan suatu ancaman bagi orang-orang yang melalaikan kewajiban haji. Beliau berkata, Laqad hamamtu an ab'asa rajulan ila hadhil amsari falyanzuru kulla man kana lahu jaddatun walam
yahujja fayadribu alaihimul hizyata ma hum bimuslimin. Sesungguhnya ada maksudku hendak mengutus beberapa orang ke negeri-negeri besar itu supaya mereka selidiki tiap-tiap orang yang mempunyai kemampuan padahal dia tidak juga pergi haji untuk orang-orang ini supaya dikenakan saja jizyah sebab mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Jizyah adalah pajak terhadap warga negara yang bukan Islam. Pasanglah niat dan berikhtiarlah dengan segala tenaga. Walaupun meninggal sebelum niat tercapai, lebih-lebih bagi kita yang bertanah air jauh di ujung timur jauh ini. Dan barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah adalah Maha Kaya dari sekalian makhluk. Ujung ayat 97. Kufur artinya ialah menolak kebenaran dengan tidak ada alasan yang jitu, yang kebanyakan hanya karena hawa nafsu belaka. Misalnya awak mengaku Islam, badan sehat, harta cukup, bahkan melimpah. Perhubungan zaman modern ke Mekah pun sangat mudah. Tidak sesulit zaman dahulu lagi, tetapi tidak juga mau menunaikan haji. Orang ini adalah kufur, sekurang-kurangnya kufur nikmat. Nah, ada pula orang yang ditimpa penyakit kebangsaan berkata bahwa naik haji itu hanya pergi memperkaya orang Arab, padahal dia sendiri melawat juga ke Eropa atau Amerika. Apakah pergi ke sana tidak memperkaya orang Barat? Tiap-tiap negeri yang maju dunia ini mengadakan kantor turisme untuk menarik hati orang lain negeri ziarah ke negerinya. Apakah ini tidak memperkaya negeri itu pula? Apakah di zaman modern tidak dipergiat kemajuan hubungan antar negara? Mengapa ujung naik haji ke Mekah saja buat beribadah? Mengapa untuk naik haji ke Mekah saja buat beribadah kepada Allah dikatakan memperkaya orang Arab, sedang buat yang lain tidak? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.